Novel 9 Matahari, Bab 276 Bersiaplah untuk membayar harganya. Di mana Zhang Lao? Di aula kematian, suara lemah Ye Yunfei terdengar. Kamu Yunfei? Kamu membunuhku dari bank komersial Lohai. Seorang pria jangkung dan kurus angkat bicara. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Yunfei mengayunkan tinjunya dan memukulnya ke udara. Ledakan. Pria jangkung dan kurus itu terkena pukulan yang mengerikan, seperti orang-orangan sawah yang bobrok, terlempar ke belakang, separuh tubuhnya hancur, berlumuran darah, dia tidak bisa melihat hidup. Pria jangkung dan kurus ini juga merupakan kekuatan tahap akhir alam suci. Ayo kita lakukan bersama, kalau tidak, kita semua akan mati. Petik 2. Pria tua berambut setengah putih itu meraung sedih dan marah. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba melompat, seperti elang, dan bergegas menuju Ye Yunfei. 5 sinar cahaya hitam keluar dari ujung jarinya, seperti pisau tajam, membawa semburan angin. 5 cahaya hitam itu panjangnya 5 inci, dan tidak menentu, seolah-olah bisa mengobrak-abrik ruang. Ye Yunfei meninju udara. Ledakan. Kekosongan itu bergetar hebat, dan dengan keras, jejak kepalan tak terlihat yang sangat menakutkan terdorong seperti gunung dewa. Kekuatan fisik lebih dari 1 juta kati diringkas menjadi bekas kepalan tangan oleh Ye Yunfei dan ditinju, bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Ledakan. Cakar lelaki tua itu, bersama dengan kedua tangannya, hancur berkeping-keping di tempat, dan kemudian, bekas tinju yang tak terlihat menghantam perutnya. Engah. Perutnya hancur, dan lubang darah muncul, dan semua organ dalam tubuhnya juga hancur menjadi bubuk. Tubuh lelaki tua itu terbanting jauh, menabrak tembok, dan langsung merobohkan lubang besar di tembok itu. Lumpur dan bebatuan terciprat, serta asap dan debu mengepul. Saya akan bertanya lagi, di mana Tuan Zhang? Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menjentikkan pakaiannya, seolah-olah dia sedang membersihkan debu, dan bertanya dengan tenang. Pada saat ini, semua orang di aula tertegun. Mereka memandang Ye Yunfei seolah-olah mereka sedang melihat iblis yang tiada taranya. Ye Yunfei masuk, tapi dia meninju 3 kali dari udara, membunuh alam suci tahap akhir dengan 1 pukulan semudah merentangkan kakinya untuk membunuh 3 semut. Apakah ini masih manusia? Para eksekutif senior bank komersial Lohai semuanya terkejut, dan pemikiran mereka tampaknya mandek. Jangan bilang, jika kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu sampai kamu mengatakannya. Petik 2. Suara Ye Yunfei sangat dingin dan menyeramkan. Boom! Ye Yunfei mengepalkan tangan kanannya, dan seperti kilat, dia meninju 5 kali di udara. 5 pukulan tak terlihat meluncur, menderu ke langit. Tidak bagus. Para pejabat tingkat tinggi itu menjadi pucat karena ngeri, dan semuanya berusaha sebaik mungkin untuk menghindar. Namun, tidak ada waktu. Bum 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 bum. 5 ledakan energi terdengar pada saat yang sama, dan 5 eksekutif senior bank komersial Lohai bergegas keluar pada saat yang sama seperti 5 peluru yang ditembakkan dari kamar mereka. Setelah menyentuh tanah, itu berubah menjadi 5 mayat berdarah. Maafkan aku, Ye Shaoxia. Pada saat ini, pejabat tinggi yang tersisa tidak bisa lagi menahan rasa takut akan kematian, dan berlutut satu persatu, bersujud dengan putus asa. Ye Shaoxia, Zhang Ze telah dikawal kembali ke markas dan dikirim ke hukuman mati. Bukan urusan kami, Ye Shaoxia. Jika ingin menyelamatkan Zhang Ze, langsung saja ke markas bank komersial Lohai. Petik 2. Orang-orang tingkat tinggi itu bersujud dan memohon belas kasihan. Pada saat ini, mereka tidak memiliki keinginan untuk melawan Ye Yunfei. Kantor pusat bank komersial Lohai. Hei, sangat bagus. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Begitu, kata-kata itu jatuh. Ye Yunfei meninju beberapa kali berturut-turut seperti kilat. Kekuatan pukulan yang mengerikan terus meledak. Suara menderu mengguncang seluruh aula. Titik. Di aula, semua eksekutif senior bank komersial Lohai dipukuli sampai mati. Tuan Zhang ditangkap di kota Tianwu. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Ye Yunfei mencibir. Hu Miao, Tuan Huang, singkirkan semua barang di perusahaan Lohai ini, kata Ye Yunfei. Oke. Hu Miao dan Huang Chang muncul pada saat yang sama, dan mulai mencari di dalam perusahaan, menjarah semua barang berharga. Kemudian, dengan jentikan jarinya, Ye Yunfei mengeluarkan api merah menyala, langsung mengubahnya menjadi api yang berkobar. Itu lautan api menelan rumah komersial Lohai. Sesaat kemudian, rumah komersial Lohai yang megah ini menjadi abu.
Apa yang terjadi? Bank komersial Lohai terbakar. Petik 2 titik titik titik. Seluruh kota Tianwu terkejut, dan sejumlah besar orang bergegas menuju lokasi bank komersial Lohai. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa sebuah kapal terbang meninggalkan kota Tianwu dan berlari kencang menuju langit yang jauh. Bank komersial Lohai, karena kamu berani memprovokasi saya, bersiaplah untuk menanggung harga terburuk. Di kapal terbang, Ye Yunfei duduk bersila, dengan niat membunuh yang kuat di tatapannya. Kantor pusat bank komersial Lohai berada di kota Lohai. Ini adalah kota yang sangat besar, makmur dan hidup. Ada toko-toko di seluruh kota, pedagang berkumpul, dan jalanan penuh dengan lalu lintas, ramai dan ramai. Dikatakan bahwa semua industri di kota Lohai adalah milik bank komersial Lohai. Memanggil, di langit, sebuah kapal terbang datang dari jauh, dan dalam sekejap mata, ia terbang ke langit di atas kota Lohai dan berhenti. Kemudian, seorang pemuda melangkah keluar dari kapal terbang, melambaikan tangannya, dan menutup kapal terbang tersebut. Ini kota Lohai, kan? Ye Yunfei melihat ke kota yang ramai dan berkata, pada saat ini, di kota Lohai, di manor yang luas dan didekorasi dengan mewah. Di taman belakang, ada meja batu besar dengan 7 orang duduk mengelilinginya. Aura 7 orang ini sedalam laut, ada yang sedingin es, ada yang diselimuti cahaya berdarah, dan ada api yang samar-samar keluar dari tubuh mereka. 7 dari mereka semuanya adalah penguasa alam terkondensasi. Tanda seru, di antara mereka, duduk di atas adalah seorang pria parubaya dengan nafas yang kuat. Pria parubaya ini adalah pemilik kantor pusat bank komersial Lohai, Ren Xuantang. Apa hasil menginterogasi Zhang Ze? Ren Xuantang bertanya. Mulut Zhang Ze sangat keras. Saya hampir kehabisan siksaan, tetapi dia menolak untuk mengatakan apa-apa. Dia terus mengatakan bahwa tuannya akan datang untuk menyelamatkannya. Zhang Ze sebelumnya tidak seperti ini. Dia tampaknya telah banyak berubah. Petik 2. Seorang pria tua berbaju hitam berkata dengan suara serak. Sebenarnya, bahkan jika Zhang Ze tidak mengatakan apa-apa, kita seharusnya sudah menebak bahwa pencuri kecil Ye Yunfei yang membunuh tuan muda ketiga. Itu tidak mungkin. Zhang Ze, dalam pertarungan nyata, Zhang Ze mungkin tidak bisa mengalahkan tuan muda ketiga, tuan. Seorang pria tua jangkung dan perkasa berbaju merah berkata dengan lantang. Itu benar, Huier, Ye Yunfei pasti telah membunuhnya. Ren Xuantang mengangguk. Saya menginterogasi Zhang Ze, tapi saya hanya ingin mendengarnya berbicara tentang situasi saat itu. Tidak masalah jika dia tidak memberitahu. Bagaimanapun, Ye Yunfei, pencuri kecil, pasti tidak akan melarikan diri. Saya harus membunuh dia dan balaskan dendam Huier. Ren Xuantang menggertakkan giginya dan berkata, menurut karakter Ye Yunfei, kami telah menangkap Zhang Ze, kemungkinan besar dia akan datang ke kota Lohai untuk menyelamatkan orang. Pria tua berbaju hitam itu berkata, saya khawatir dia tidak akan datang. Kali ini, tidak hanya bank komersial Lohai kami yang akan berurusan dengan Ye Yunfei. Orang-orang dari keluarga Chen telah mengirim seseorang untuk menghubungi saya setelah mengetahui bahwa kami telah menangkap Zhang Ze. Begitu Ye Yunfei muncul, mereka akan segera memberitahu keluarga Chen, kata Ren Xuantang. Novel 9 Matahari, Bab 277. Ye Yunfei itu, seorang junior, bank komersial Lohai kita bisa menghadapinya. Mengapa kita perlu memberitahu keluarga Chen? Seorang lelaki tua pendek berkata dengan dingin. Dikatakan demikian, klan Chen adalah klan besar di wilayah timur, dan itu adalah level yang lebih tinggi dari kekuatan perusahaan perdagangan Lohai kita. Hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian bagi kita untuk berteman, kata pria berbaju hitam. Sekarang, terserah pencuri kecil itu, Ye Yunfei, apakah dia berani datang? Yang terbaik adalah dia datang. Jika dia tidak berani datang, kita harus bekerja keras untuk menemukannya, kata Ren Xuantang. Saat ini, dengar, orang-orang bank komersial Lohai. Serahkan Tuan Zhang segera, jika tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Raungan besar tiba-tiba terdengar di langit di atas bank komersial Lohai, dan gelombang suara bergulir, seperti guntur, menyebar ke seluruh penjuru kota setiap sudut. Dengan raungan Ye Yunfei, dia menggunakan keterampilan auman singa dari klan singa liar. Gelombang suaranya sangat menakutkan sehingga seluruh kota Lohai tampak bergetar. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Di jalan, pasir dan batu beterbangan,
Asap dan debu mengepul, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Setelah gemuruh, semua orang di seluruh kota Lohai tertegun, dan mereka semua melihat ke langit. Semua orang tidak percaya bahwa seseorang berani datang ke kota Lohai untuk memprovokasi perusahaan perdagangan Lohai seperti ini. Benar-benar tidak ingin hidup. Tiba-tiba, kota Lohai, yang semula makmur dan ramai, menjadi sunyi senyap. Saat berikutnya, bajingan, siapa yang berani? Kamu mencari kematian. Siapa orang buta yang berani datang ke kota Lohai kita untuk bertindak liar? Serangkaian raungan bergema di kota Lohai. Kemudian, sosok yang memancarkan aura ganas muncul satu demi satu dan naik ke langit. Bocah itu, bunuh dia. Tinggi di langit, Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang, sangat mencolok, dia segera terlihat, begitu banyak orang datang untuk membunuhnya dari segala arah. Orang-orang ini semua bertanggung jawab untuk berpatroli di kota Lohai, dan mereka muncul pertama kali saat Ye Yunfei meraung. Kebanyakan dari mereka berasal dari kekuatan alam bumi dan alam mendalam, yang termasuk dalam peringkat lebih rendah di bank komersial Lohai. Ye Yunfei berpikir sejenak, tertawa, pedang kosong menebas, puff engah. Void Blade berkedip, terus-menerus melewati ruang, dan lintasannya sangat aneh, memotong tenggorokan lebih dari selusin orang dalam sekejap. Berdengung, 5 pedang spiritual membentuk formasi pedang, mencekik mereka pada saat yang sama, kemanapun mereka pergi, mereka mencekik semua orang yang bergegas menuju Ye Yunfei berkeping-keping. Ah! Suara jeritan dan ratapan terus bergema. Hanya dalam beberapa detik, gelombang pertama orang yang bergegas menuju Ye Yunfei semuanya terbunuh. Satu demi satu, mayat berdarah jatuh ke kota seperti pangsit. Anak ini, kamu benar-benar berani membunuh. Banyak orang di kota memandang Ye Yunfei di langit dengan mata terkejut. Kota Lohai adalah wilayah perusahaan perdagangan Lohai, dan datang ke sini untuk membunuh orang adalah provokasi paling serius bagi perusahaan perdagangan Lohai. Bisa dibayangkan bahwa anak ini pasti akan menanggung murka perusahaan dagang Lohai. Nah, mati. Seorang pria dengan kekuatan tahap tengah alam suci, memegang pisau besar di tangannya, membubung ke langit, dan menebas Ye Yunfei. Bang! Menghadapi serangan pria itu, Ye Yunfei baru saja menamparkan telapak tangannya di udara, dan kekuatan yang kuat meledak dari udara, mengguncang pisau besar itu terbang. Engah! Kepala pria itu, seperti semangka, langsung ditarik oleh telapak udara, dan meledak di tempat, meneteskan jus. Mendesis. Adegan ini membuat banyak orang di kota terkesiap. Terlalu menakutkan untuk membunuh Saint Rilem tingkat menengah dengan satu telapak tangan dalam sekejap. Betapa beraninya kamu datang ke kota Lohai untuk membunuh orang. Ayo pergi bersama dan bunuh anak ini. Raungan nyaring terdengar, desir-desir-desir, satu demi satu sosok, dari segala arah, melonjak ke udara, padat, dan mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Ini semua adalah orang-orang dari bank komersial Lohai. Meskipun bank komersial Lohai tidak sebagus 3 orang suci, 5 klan, dan 9 sekte di wilayah timur, itu masih merupakan kekuatan yang kuat di antara kekuatan kelas 2. Sekarang, seseorang datang untuk membunuhnya secara tak terduga, intimidasi seperti itu, bagaimana dia bisa menanggungnya? Saat ini, semua orang di bank komersial Lohai saling bertarung dan ingin mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Potong! Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan mengucapkan sepatah kata pun. Bersenandung, pedang spiritual 5 elemen membentuk formasi pedang suksian 5 elemen dan mencekiknya. Tertawa, Void Blade juga dipenggal, dengan peningkatan terus-menerus dari ranah kekuatan spiritual dan tingkat kekuatan jiwa. Sekarang 5 elemen formasi pedang suksian dan teknik pedang terbang Ye Yunfei juga telah sangat meningkatkan kekuatan mereka. Sangat mudah untuk membunuh seorang prajurit suci. Retak. Setelah pembunuhan terus-menerus dari pedang roh 5 elemen dan pedang void, tubuh orang-orang yang mengepung dan membunuh Ye Yunfei sepertinya diiris menjadi potongan-potongan seperti mentega yang dipotong oleh pisau. Kecelakaan, anggota tubuh dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, bercampur darah, terus berjatuhan dari langit, seolah-olah hujan darah telah turun. Tidak peduli apakah itu seorang seniman bela diri di alam mendalam atau seorang seniman bela diri di alam suci, mereka semua terlihat sangat lemah di depan Ye Yunfei dan terus-menerus terbunuh dalam hitungan detik. Adapun para pejuang dari alam bumi dan alam surga, bahkan sebelum mereka mendekati Ye Yunfei, mereka ditindas oleh energi yang dilepaskan oleh Ye Yunfei, sehingga sulit untuk bernapas.
Ada juga beberapa prajurit yang sangat kuat di alam suci yang menghindari pedang roh 5 elemen dan pedang void dan berhasil menyerang di depan Ye Yunfei. Pada akhirnya, Ye Yunfei meninju mereka semua, membunuh mereka semua. Kekuatan fisik 1,8 juta kati bukanlah lelucon. Yunfei tidak perlu menggunakan gerakan seni bela diri apapun, hanya pukulan sederhana, itu akan menghasilkan efek mengerikan dari tanah longsor dan kehancuran bumi, meledakkan ruang. Kekuatan pemuda ini sangat mengerikan. Siapa dia? Dia datang ke kota Lohai dan mulai membunuh orang. Ada permusuhan apa yang dia miliki dengan bank komersial Lohai? Langit di antara mereka, para anggota perusahaan komersial Lohai yang terus terbunuh dalam hitungan detik sangat terkejut. Di kota, ada lebih dari selusin sosok kuat yang naik ke langit pada saat bersamaan. Sebanyak 15 master alam kondensasi. Eksekutif senior bank komersial Lohai akhirnya muncul. Di bank komersial Lohai, ada lebih dari 20 master alam kondensasi. Namun, beberapa master dari alam kondensasi telah keluar dan tidak berada di kota Lohai. Dengan munculnya 15 master dari alam kondensasi ini, 15 gelombang paksaan yang mengerikan menyelimuti seluruh kota dalam sekejap. Banyak pejuang lemah jatuh ke tanah hampir bersamaan. Banyak orang menatap 15 master alam kondensasi dengan tatapan hormat, dan hampir tidak bisa tidak memuja mereka. Ini adalah kekaguman bawaan dari yang lemah terhadap yang kuat. Lihat, itu kepala Ren, dan dia benar-benar muncul. Ini semua adalah eksekutif tingkat tinggi bank komersial Lohai, dan masing-masing dari mereka terkenal dan mengesankan. Eksekutif tingkat tinggi di perusahaan, mereka semua tertarik. Di kota Lohai, banyak orang melihat ke-15 master alam kondensasi, dan berseru dengan suara rendah satu persatu. Anda harus tahu bahwa para eksekutif tingkat tinggi bank komersial Lohai ini jarang menunjukkan wajah mereka, dan sulit bagi orang biasa untuk melihat mereka. Tanpa diduga, sekarang, mereka muncul bersamaan. Novel 9 Matahari, Bab 278. Pencuri kecil Ye Yunfei, kamu benar-benar membunuh begitu banyak orang di kantor komersial Lohaiku. Mata Ren Xuantang langsung memerah ketika dia melihat mayat berserakan di seluruh kota. Mata 14 pejabat tinggi lainnya juga memerah. Beberapa saat yang lalu, ratusan orang dibunuh oleh Ye Yunfei. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di alam mendalam dan alam suci, dan mereka semua adalah elit perusahaan komersial Lohai. Masing-masing dari mereka perlu menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mengolahnya. Sekarang ratusan orang telah meninggal sekaligus, bagaimana mungkin para eksekutif tingkat tinggi bank komersial Lohai ini tidak merasa sedih? Tuan Markas, tolong bunuh penjahat ini. Pencuri kecil ini membunuh begitu banyak orang di perusahaan komersial Lohai saya. Tuan Markas memberi perintah, dan semua orang naik dan memotongnya. Pada saat ini, lebih dan lebih banyak orang semakin banyak orang dari perusahaan komersial Lohai muncul satu demi satu, mengutuk Ye Yunfei yang tinggi di langit. Pencuri kecil Ye Yunfei, apakah kamu membunuh putra ketigaku Ren Hui? Ren Xuantang menatap Ye Yunfei dengan mata marah dan bertanya, itu benar, saya berpartisipasi dalam pelelangan rumah komersial Lohai, dan dia dengan sengaja membocorkan informasi saya, membuat saya menjadi sasaran kritik publik. Saya pantas mati, kata Ye Yunfei dengan enteng. Pencuri kecil Ye Yunfei, aku pasti akan mencabik-cabikmu dan membalaskan dendam putraku. Ren Xuantang berkata-kata demi kata. Berhenti bicara omong kosong, biarkan Zhang Lao segera keluar, jika tidak, aku akan menghancurkan bank komersial Lohai hari ini. Ye Yunfei berkata dengan tidak sabar. Haha, nada yang arogan, pencuri kecil Ye Yunfei, aku, perusahaan perdagangan Lohai, telah diwariskan selama 200 tahun, bagaimana mungkin kau menjadi junior yang akan menghancurkanku secepat yang kau mau? Oke, aku ingin melihat bagaimana kamu menghancurkanku. Lohai, Merchant, Ren Xuantang balas tertawa karena marah. Pencuri kecil, jangan bicara besar, bunuh saja satu dan tunjukkan padaku. Seorang lelaki tua kecil berkata dengan dingin. Dia adalah eksekutif senior bank komersial Lohai. Sebelum Ren Xuantang selesai tertawa, di kota Lohai, seorang pria dengan kekuatan tahap awal di alam suci berteriak. Belati hitam pekat muncul tiba-tiba, dan memotong tenggorokannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Pria ini dari firma komersial Lohai. Kalau begitu buka matamu dan perhatikan baik-baik bagaimana aku menghancurkan bank komersial Lohai.
Ye Yunfei berkata dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Suara itu jatuh. Tertawa. Void Blade muncul di lokasi lain di kota, dan bergegas menuju selusin prajurit Rilem mendalam seperti kilat. Selusin atau lebih prajurit Rilem mendalam ini meraung untuk menemui musuh satu persatu. Namun, dengan tingkat kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, teknik pedang terbang yang dia tunjukkan, dikombinasikan dengan kemampuan Void Blade untuk melewati kehampaan, bagaimana para petarung alam yang mendalam ini dapat melawannya. Void Blade menebas, membunuh lusinan pejuang Rilem mendalam ini di tempat, mengubahnya menjadi puluhan mayat. Cici, di bawah kendali Ye Yunfei, Void Blade terus melewati kehampaan, muncul dan menghilang, dan membunuh satu demi satu prajurit perusahaan perdagangan Luohai. Di dalam kota, suara jeritan terus bergema. 15 eksekutif tingkat tinggi dari bank komersial Luohai ingin bergegas untuk menghentikan Void Blade, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengunci posisi yang tepat dari Void Blade sama sekali. Hei, bunuh pencuri kecil, ini. Mata Ren Xuantang berkaca-kaca, dia meraung marah, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Boom! 14 Master Real Condensation Realm lainnya juga meletus pada saat yang sama, satu demi satu sosok yang memancarkan kekuatan spiritual yang kejam, datang untuk membunuh Ye Yunfei dari segala arah. Memanggil, tubuh Ye Yunfei menghilang. Di mana orang-orangnya? 15 eksekutif senior bank komersial Luohai berhenti pada saat bersamaan. Kemudian, kekuatan jiwa mereka dilepaskan, dan mereka merasakannya ke segala arah, mencari jejak Ye Yunfei. Masters of Condensed Realm sudah memiliki kekuatan jiwa yang relatif kuat, dan dapat mencari di berbagai kota. Dia di sana. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjanggut merah menunjuk ke satu arah dan berteriak. Mata semua orang segera melihat ke atas. Saya melihat bahwa Ye Yunfei, seperti hantu, tiba-tiba muncul di belakang seorang pria yang merupakan seorang pejuang di tahap akhir alam suci. Pria itu bahkan tidak menyadari bahwa tiba-tiba ada orang tambahan di belakangnya. Baru setelah dia menyadari bahwa semua orang menatapnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan berbalik dengan tiba-tiba. Kemudian, dia melihat tinju memukul dadanya. Dia ingin bersembunyi, namun, kekuatan yang sangat menakutkan dan tak tertahankan telah menyelimuti tubuhnya. Jangan bicara tentang bersembunyi, bahkan jika Anda menggerakkan jari Anda tidak dapat melakukannya. Engah, tinju Ye Yunfei mengenai dada pria itu, dan tubuh pria itu meledak seketika seperti gelembung yang rapuh. Daging dan tulang, setiap bagian tubuh, setiap sel, langsung diledakkan menjadi kabut darah, lalu dihamburkan oleh angin tinju, dihamburkan, dan berubah menjadi ketiadaan. Seolah-olah pria ini tidak pernah ada. Memanggil, setelah Ye Yunfei mengecam pria itu, tubuhnya menghilang. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul di posisi lain, dan dengan satu pukulan, dia menghancurkan Sein Realm tahap menengah menjadi awan kabut darah. Dengan cara ini, Ye Yunfei terus menghilang dan muncul kembali, dan di depan 15 eksekutif senior bank komersial Luohai, dia membunuh 20 prajurit suci dalam satu nafas. 20 prajurit suci ini semuanya dari bank komersial Luohai. Seluruh kota Luohai terdiam. Tatapan Mary yang tak terhitung jumlahnya mengikuti sosok Ye Yunfei yang berkedip-kedip. Lihat, saya akan membunuh semua orang di bank komersial Luohai Anda satu persatu. Sampai Anda melepaskan Tuan Sang. Ye Yunfei menoleh, menatap 15 eksekutif senior, dan tersenyum bercanda. Hentikan dia. 15 eksekutif senior bank komersial Luohai, gemetar karena marah, menunjukkan gerakan mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan gila. Tetapi, memanggil, dengan kilasan sosoknya, Ye Yunfei menghilang lagi. Tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Ketika dia muncul kembali, Ye Yunfei sedang berdiri di depan sekelompok orang dari perusahaan komersial Luohai. Sebagian besar orang di tim ini berasal dari alam yang dalam dan surgawi. Itu dia ada di sini. Orang-orang dari perusahaan komersial Luohai ini, yang telah melihat Ye Yunfei membunuh 20 master tingkat suci berturut-turut, telah ketakutan sejak lama, dan mereka berani naik dan melakukannya. Ye Yunfei mengangkat tinjunya dan meninju ke depan. Pencuri kecil Ye Yunfei, berhenti. 15 eksekutif senior bank komersial Luohai bergegas mendekat seolah-olah mereka gila. Ledakan, mengikuti pukulan Ye Yunfei, kekuatan tinju yang menakutkan tak terlukiskan mendorong ke depan melalui udara. Boom!
Di mana pukulan itu lewat, itu seperti badai yang lewat, dengan asap mengepul dan bumi bergetar. Puff, puff, puff. Sekelompok orang dari perusahaan perdagangan Lohai meledak sebagai tanggapan, berubah menjadi kabut. Darah, seperti kembang api berwarna darah. Di jalan, parit di tanah dengan kedalaman 4 atau 5 meter dibajak oleh kekuatan tinju yang menakutkan, dan panjangnya lebih dari 100 meter. Dengan satu pukulan, lebih dari 100 orang tewas. Setelah membunuh orang, sosok Ye Yunfei berkedip dan menghilang lagi. Setelah Ye Yunfei menghilang, 15 Master Realm Condensation Realm dari Lohai Commercial Bank bergegas mendekat. Pencuri kecil, kamu sangat kejam. Melihat mayat yang hancur di seluruh lantai, eksekutif senior Bank Komersial Lohai terbakar dengan kemarahan yang mengamuk di hati mereka, dan merasa sangat sedih. Penuh amarah, tidak ada tempat untuk curhat. Sejak Ye Yunfei datang ke kota Lohai, sampai sekarang, setidaknya 5 atau 600 orang telah terbunuh. Ini semua elit Bank Komersial Lohai. Biasanya, kehilangan salah satunya juga akan membuat para eksekutif tingkat tinggi ini sakit hati. Belum lagi ratusan dari mereka. Hei, Ye Yunfei, pencuri kecil, datanglah pada kami jika kamu punya nyali. Keterampilan macam apa itu untuk membunuh yang lemah? Petik 2. Seorang lelaki tua pendek meraung marah, wajahnya memerah karena menahan diri, dan dia tampak seperti dia menjadi gila. Memanggil. Begitu raungan lelaki tua itu jatuh, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di depannya. Ayolah, apa yang bisa kamu lakukan? Ye Yunfei menatap lelaki tua kecil itu dengan jijik, dan mencibir. Orang tua kecil ini hanya pada tahap awal Condensed Realm, bagaimana mungkin Ye Yunfei takut padanya? Novel 9 Matahari, Bab 279, Pencopet Kecil, Mati. Mendengar langkah kaki Ye Yunfei semakin dekat, si lelaki tua kecil melolong dengan kemarahan yang selama ini dia tahan, seakan-akan akhirnya menemukan cara untuk melampiaskan kemarahannya. Bom! Sebuah telapak tangan spiritual besar yang dikelilingi oleh api hitam meluncur ke udara. Di dalam telapak tangan spiritual tersebut, terdapat jejak kabut hitam dan aroma busuk yang menusuk hidung sehingga membuat orang ingin muntah, jelas terdapat racun yang sangat kuat. Sayang sekali setelah Ye Yunfei mengolah tubuh Jiamu Kingdi, kualitas dagingnya melompat kualitasnya secara signifikan dan dia menjadi kebal terhadap sebagian besar racun di dunia. Ye Yunfei tidak menghindar atau mengelak, melainkan maju dan memukul. Dalam satu pukulan ini, Ye Yunfei menggunakan keterampilan membunuhnya. Ruh, tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan telapak tangan spiritual besar yang dikelilingi oleh api hitam. Sunyi. Si lelaki tua kecil merasakan bahwa telapak tangannya yang besar dengan kekuatan spiritualnya seperti mengenai bola kapas dan tidak memiliki fokus yang jelas. Sesaat kemudian, boom, gelombang kekuatan yang menakutkan menyerang tubuhnya dan meledak terus-menerus. Ini adalah kecemerlangan kekuatan tinju penetrating killing god, yang dapat menyerap kekuatan lawan dan meledak seketika, menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar. Puff puff, si lelaki tua kecil mundur beberapa langkah, dan setiap kali ia mundur, ia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat. Setelah beberapa langkah, wajahnya sudah putih seperti kertas. Ia merasakan organ dalamnya bergoyang-goyang. Kekuatan fisiknya mencapai 1,8 juta kati, dan dengan ditambahkan Sashento, terlalu kuat untuk dilawan oleh tahap awal alam terkondensasi. Kamu, si lelaki tua pendek menatap Ye Yunfei dengan ketakutan yang sangat besar. Dia berada di tahap awal Condensed Realm, namun tak disangka ia terluka parah oleh pukulan Ye Yunfei. Bagaimana mungkin? Di kota Lohai, mata yang tak terhitung jumlahnya terkejut saat melihat Ye Yunfei. Dengan satu pukulan, Master Condensed Realm terluka parah. Kekuatan tempur semacam ini terlalu dibesar-besarkan. Apalagi ini masih junior. Eksekutif senior lainnya dari Bank Komersial Lohai semuanya terlihat sangat jelek. Aku jauh meremehkan kekuatan tempur pencuri kecil ini. Pada saat ini, tubuh Ren Xuantang sedikit gemetar. Melihat mayat di mana-mana di kota, darah mengalir seperti sungai, tiba-tiba dia merasakan semacam kesedihan. Sebuah perusahaan komersial Lohai yang bermartabat sebenarnya diintimidasi sedemikian rupa oleh seorang anak dari generasi muda yang datang untuk membunuhnya. Pergilah ke neraka, Pak Tua. Ye Yunfei mencibir. Boom, Yunfei mengayunkan tinjunya lagi, dan mengecam pria tua kecil itu. Pria tua kecil itu sudah terluka parah, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun saat ini.
jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya saat tinju Ye Yunfei terus membesar di matanya. Pencuri kecil Ye Yunfei berhenti. 14 eksekutif senior lainnya dari bank komersial Lohai bergegas menyelamatkannya satu persatu. Boom! 14 serangan kuat menghantam posisi Ye Yunfei. Memanggil, sosok Ye Yunfei langsung menghilang. Boom! Satu demi satu serangan energi dahsyat menghantam posisi di mana Ye Yunfei berdiri tadi, mengguncang kehampaan dengan keras, dan awan jamur yang dihasilkan oleh ledakan energi naik ke langit. Kemarilah, bantu Penatua Ma kembali beristirahat, kata Ren Xuantang. Segera, lebih dari 100 prajurit dari firma komersial Lohai bergegas mendekat, mengepung lelaki tua kecil itu, dan bergegas menuju markas besar firma komersial Lohai di kota. Markas besar bank komersial Lohai adalah rumah besar. Untungnya, pria tua kecil itu terus bersukacita di dalam hatinya. Baru saja, jika orang-orang tingkat tinggi lainnya bergerak, beberapa saat kemudian, dia akan tamat. Semuanya, hati-hati. Kekuatan bertarung pencuri kecil itu menakutkan, kata Ren Xuantang keras dengan wajah pucat. Semua orang di Luohai, berkumpul bersama, jangan dikalahkan oleh pencuri kecil itu, teriak Ren Xuantang dengan keras. Mengikuti perintah Ren Xuantang, semua orang di perusahaan perdagangan Lohai mulai bergerak cepat dan berkumpul bersama. Saat ini, rentetan teriakan terus bergema. Arah dari mana suara itu berasal adalah markas besar bank komersial Lohai. Tidak bagus. Tetua Ma dalam bahaya. Ekspresi Ren Xuantang berubah drastis. Namun, sama seperti 14 Master Realm Condensation Realm of Lohai Commercial Bank menunjukkan gerakan mereka akan bergegas menuju markas Lohai Commercial Bank. Tidak perlu. Sebuah suara terdengar samar. Ye Yunfei muncul kembali, memegang kepala berdarah di tangannya, dan melemparkannya ke depan Ren Xuantang. Itu adalah kepala lelaki tua kecil tadi. Orang tua kecil itu, dikelilingi oleh lebih dari 100 prajurit dari perusahaan perdagangan Lohai, baru saja kembali ke gerbang markas perusahaan perdagangan Lohai ketika Ye Yunfei muncul. Segera setelah dia mengulurkan tangannya, pedang roh 5 elemen menebas, mencekik dan membunuh lebih dari 100 prajurit. Kemudian, dengan satu pukulan, tubuh lelaki tua kecil itu berubah menjadi awan kabut darah, hanya menyisakan kepala. Pencuri kecil Ye Yunfei, kamu benar-benar membunuh Penatua Ma. Ren Xuantang gemetar karena marah, dan meraung ke arah Ye Yunfei. Jika Anda tidak membebaskan Tuan Zhang, saya akan membunuh sampai Anda melepaskannya. Sampai saya membunuh semua orang di bank komersial Lohai, kata Ye Yunfei dengan enteng. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei menunjuk ke seorang pria besar dengan rambut panjang dan tato di lengannya, dan berkata, pria besar ini memiliki kekuatan tahap awal dari Condensed Realm. Suara itu jatuh, memanggil. Ye Yunfei melangkah maju dengan satu langkah, meninggalkan bayangan di belakangnya, dan dia tiba di depan pria besar itu dalam sekejap. Jubah bayangan langit dapat meningkatkan kecepatan 10 kali lipat. Setelah dilemparkan, itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang sama sekali. Pencuri kecil, beraninya kamu. Pria besar itu kaget dan marah. Ledakan. Di tengah raungan pria besar itu, Ye Yunfei mengangkat tangan kanannya, dan segera, bayangan kepalan itu berkedip, dan cahaya kepalan tangan itu kacau. Kekuatan lebih dari 1 juta kati dipadatkan menjadi kepalan tangan dan didorong ke depan. Bang bang bang. Di ruang depan, udara dikompresi dengan cepat, dan kemudian terjadi ledakan dahsyat, dan awan jamur energi naik ke langit satu demi satu. Mengaum, wajah pria besar itu berubah dengan liar, dia meraung, mengangkat pisau besar, dan memblokir tinju Ye Yunfei. Kapan? Tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan pisau besar. Ledakan, pisau besar itu hancur berkeping-keping di tempat. Namun, tinju Ye Yunfei masih bergerak maju. Dalam keputusasaan, pria besar itu memblokirnya dengan kepalan tangan. Engah, seluruh lengan pria besar itu langsung hancur berkeping-keping. Engah, tinju Ye Yunfei langsung mengenai dadanya, dan tubuh pria besar itu langsung hancur berkeping-keping. Dengan satu pukulan, bunuh tahap awal Condensed Realm. Kekuatan tempur sebenarnya dari pria besar ini lebih lemah dari pria tua kecil tadi. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Ye Yunfei? Mendesis. Seluruh kota Lohai sekali lagi mati sunyi. Dalam waktu singkat, membunuh 2 Master Realm Condensation Realm berturut-turut. Kekuatan tempur semacam ini sungguh mengejutkan. Mata kaget dan ketakutan menatap Ye Yunfei, seperti melihat iblis yang tiada taranya.
Sekarang, bisakah kamu melepaskannya? Ye Yunfei menoleh, menatap Ren Xuantang, dan bertanya dengan enteng. Kamu Yunfei? Kamu? Pada saat ini, Ren Xuantang terkejut, marah, benci dan menyesal, seluruh tubuhnya gemetar, menatap Ye Yunfei, dan tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Kamu Yunfei? Apakah kamu berani melawanku dengan adil? Setelah beberapa saat, Ren Xuantang menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata demi kata. Dia adalah master di tahap akhir alam kondensasi. Dia percaya bahwa selama Ye Yunfei berani melawannya secara langsung, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 280. Lepaskan Zhang Lao dulu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sampai tidak ada seorang pun di bank komersial Lohai. Jika kamu menangkap orang-orangku, aku akan membunuh orang-orangmu. Jawab Ye Yunfei dengan enteng. Kamu Yunfei? Dengan kekuatanmu, mengapa membunuh orang yang tidak bersalah? Teriak Ren Xuantang dengan tegas. Dia tidak memiliki penanggulangan untuk gerakan aneh Ye Yunfei melalui ruang angkasa. Kecuali Ye Yunfei setuju untuk melawannya secara langsung, jika tidak, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Ye Yunfei. Di mata saya, tidak ada yang tidak bersalah. Bank komersial Lohai Anda telah ada selama 200 tahun, dan orang-orang yang Anda bunuh pasti tak terhitung. Mungkinkah orang-orang itu pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan? Ye Yunfei mencibir. Kamu, Ren Xuantang tidak punya jawaban ketika dia mendengar kata-kata itu. Memang, sebagai prajurit, para prajurit perusahaan perdagangan Lohai itu memiliki lebih banyak atau lebih sedikit orang yang terbunuh. Dunia prajurit adalah dunia pembunuhan. Bisakah dikatakan dengan jelas, siapa yang tidak bersalah? Kepala sekolah, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengan pencuri kecil ini? Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Seorang lelaki tua dengan wajah memerah memelototi Ye Yunfei dengan marah, dan meraung tajam. Suaranya jatuh. Mata Ye Yunfei langsung tertuju padanya. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu pria tua itu seperti banjir. Orang tua itu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, dan bahkan ada pemandangan mengerikan dari mayat, darah, dan neraka Syuro yang tak ada habisnya di depan matanya. Mengapa matanya begitu menakutkan? Pria tua itu mundur 4 atau 5 langkah dalam sekejap, gemetar ketakutan. Gumpalan sisa jiwa Kaisar Surga tiba-tiba dilepaskan, bagaimana alam realitas terkondensasi dapat menolaknya. Sekarang giliranmu, kata Ye Yunfei acuh tak acuh. Suara itu jatuh. Ye Yunfei langsung berpikir untuk menciptakan iblis. Mengaum, setan berwajah biru bergigi taring muncul di lautan jiwa lelaki tua itu, mengaum dengan marah, dan bergegas menuju tubuh jiwanya. Apa-apaan ini? Keluar. Lelaki tua itu hanya merasa sakit kepalanya pecah, wajahnya berkerut, dan dia menjerit. Memanggil. Ye Yunfei melangkah maju, meninggalkan bayangan di tempat, dan tubuh aslinya sudah berdiri di depan lelaki tua itu. Kecepatan tubuh asli Ye Yunfei sudah sangat tinggi, dan setelah kecepatan 10 kali lipat, dia datang dan pergi tanpa jejak. Penatua Chen, bergerak cepat. Ren Xuantang dan pejabat tinggi lainnya berteriak keras dan berlari dengan seluruh kekuatan mereka pada saat yang sama, seperti sambaran petir, ingin segera menyelamatkan mereka. Sebab, kekuatan lelaki tua ini juga berada di tahap awal Condensed Realm. Ye Yunfei berencana untuk membunuh yang lemah terlebih dahulu, lalu membunuh yang kuat. Pencuri kecil, aku akan bertarung denganmu. Pria tua itu meraung kaget dan marah. Dia mengulurkan tangannya dan memeluknya dengan keras di depan dadanya. Gemuruh. Di depan lelaki tua itu, 9 batu kilangan ilusi muncul, yang semuanya perlahan-lahan berputar, dan 9 kekuatan spiritual tak terlihat bergegas menuju Ye Yunfei seperti gunung yang luar biasa. Namun, pada saat ini, iblis di lautan jiwanya masih ada, membuatnya tidak mungkin menyerang Ye Yunfei dengan seluruh kekuatannya. Huff, trik kecil. Ye Yunfei mencibir, lalu meninju. Boom! Saat Ye Yunfei mendorong tinjunya, ruang di depannya, seperti sepotong kain, bergetar hebat, meraung ke langit. Boom! 9 batu kilangan ilusi di depan lelaki tua itu semuanya hancur berkeping-keping. Ah! Saat lelaki tua itu mencoba yang terbaik untuk menghindar, bagian kiri tubuhnya dihancurkan oleh pukulan, dan lengan kiri, dada kiri, dan perut kirinya semuanya menghilang. Separuh tubuh lainnya, seperti orang-orangan sawah yang bobrok, terlempar jauh dan jatuh ke tanah, hidup dan mati tidak diketahui.
Ini juga karena dia menggunakan teknik rahasia yang sangat pintar untuk memblokir pukulan Ye Yunfei. Jika tidak, di hadapan kekuatan 1,8 juta kati, tubuh fisiknya mungkin musnah dalam sekejap. Pencuri kecil, mati. Pada saat ini, Ren Xuantang dan pejabat tinggi lainnya telah bergegas dan menyerang Ye Yunfei satu persatu. Tetapi, sosok Ye Yunfei melintas dan segera menghilang. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul di belakang orang tingkat tinggi lainnya di tahap awal Condensed Realm, dan berpikir untuk menciptakan iblis. Kemudian, satu pukulan menghancurkan bangunan tinggi ini. Lohai Commercial Bank telah kehilangan 4 Master Condensed Realm. Ah, pencuri kecil Ye Yunfei, bisakah kau tidak bersembunyi? Pada saat ini, Ren Xuantang hampir pingsan, seolah menjadi gila, dia meraung marah. Ho, para petinggi lainnya juga berteriak marah. Masing-masing penuh amarah, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Mulai sekarang, mari kita bersandar bersama dan jangan beri pencuri kecil itu kesempatan lagi untuk mengalahkan satu sama lain. Setelah meraung beberapa saat, Ren Xuantang mulai tenang, dan berkata dengan lantang. Itu benar, mari kita dekat bersama. Petik 2, 11 master yang tersisa dari alam kondensasi semuanya saling membelakangi, membentuk lingkaran, melepaskan kekuatan jiwa mereka, dengan waspada merasakan situasi di sekitarnya, dan siap menyerang kapan saja. Di antara 11 master alam terkondensasi, 5 berada di tahap awal alam terkondensasi, 4 berada di tahap tengah alam terkondensasi, dan 2 berada di tahap akhir alam terkondensasi. Dengan kekuatan tempur yang mengerikan yang ditunjukkan Ye Yunfei barusan, belum lagi tahap awal alam terkondensasi, bahkan 4 tahap tengah alam terkondensasi tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Sebab, mereka tidak bisa langsung membunuh tahap awal Condensed Realm. Hehe, Ye Yunfei muncul di langit yang jauh, berdiri dengan tangan di belakang, menatap 11 eksekutif senior bank komersial Lohai dengan mencibir. Pada saat ini, 11 eksekutif senior bank komersial Lohai memandang Ye Yunfei yang mencibir, semuanya dipenuhi dengan kesedihan. Mereka semua adalah master dari alam berkonsentrasi. Di wilayah timur, mereka yang kuat di negara bagian Yuanzhou umumnya tidak dilahirkan. Master Realm terkondensasi adalah kelompok master terkuat. Biasanya, master dari Realm Condensation Realm ini berjalan di wilayah timur, dan kemanapun mereka pergi, mereka seperti pangeran dan bangsawan dalam tur, dan mereka sangat menakjubkan. Terlebih lagi, 11 master alam kondensasi realitas ini semuanya adalah eksekutif tingkat tinggi bank komersial Lohai. Mereka menempati posisi tinggi dan biasanya memberi perintah. Status mereka sangat mulia, siapa yang berani tidak menghormati mereka. Namun, sekarang, dia dipaksa ke titik ini di depan umum oleh seorang junior. Di kota Lohai, banyak orang menyaksikan pemandangan ini dengan takjub, dan tidak dapat mempercayainya. Mengapa saya merasa bahwa eksekutif senior bank komersial Lohai tampaknya sangat takut pada Ye Yunfei? Petik 2, omong kosong, dalam waktu singkat, 4 penguasa alam kondensasi jatuh, siapa yang tidak takut? Tapi Ye Yunfei hanyalah seorang junior. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi merendahkan suara mereka dan berdiskusi dengan kaget. Pada saat ini, dengan tangan di belakang, Ye Yunfei menatap dingin ke 11 eksekutif senior bank komersial Lohai. 11 eksekutif senior bank komersial Lohai juga memandang Ye Yunfei dengan mata marah, dan kedua belah pihak saling berhadapan. Namun, sementara para pejabat tingkat tinggi ini marah, mereka juga diam-diam merasa merinding. Terutama mereka berlima di tahap awal alam berkonsentrasi, satu persatu diam-diam mundur, jelas sangat takut pada Ye Yunfei. Jangan takut, semuanya. Saya baru saja mengirim pesan ke klan Chen. Saya yakin pasukan klan Chen akan datang dengan seluruh kekuatan mereka. Kita hanya perlu mendukung sampai kedatangan pasukan dari klan Chen. Klan Chen, Ren Xuanjing menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirim pesan ke yang lain kata tingkat tinggi itu. Ketika para pejabat tinggi itu mendengar ini, mereka semua mengangkat semangat mereka. Sekarang, bisakah kamu melepaskannya? Ye Yunfei bertanya dengan ringan setelah mengamati matanya. Bersambung.